Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat karunia dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid jami yang kita muliakan dan kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kiranya syafaat dan pertolongan Rasulullah sangat kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta seluruh pimpinan pengurus yang hadir. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yazid Lubis yang pagi hari ini telah hadir bersama kita di masjid ini, dan yang tidak lupa kepada Bapak Ibu di adik bagi masjid kami yang berhadir pada pagi hari ini Ahad 12 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Januari tahun 2025 kita berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian Ahad subuh yang rutin kita laksanakan di setiap hari Ahadnya. Pada pagi hari ini tema yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz terkait dengan manfaat sholat terbaik. Manfaat gunanya sholat. Untuk lebih jelas nanti maka kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz, dan di akhir acara nanti bila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Demikianlah mukadimah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Amma ba'd. Para bapak, ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, tiadalah sanjungan dan pujian yang dapat kita persembahkan pada pagi hari yang mulia ini kecuali hanya dengan serangkaian kata alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita merasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izin-Nya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita
insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ayat ini, kita telah dan teliti, berarti sholat itu mau tidak mau harus mau, suka tidak suka harus suka, karena memang sudah merupakan kewajiban. Itulah sebabnya dibuat Allah caranya dengan berbagai macam. Kalau kita tidak mampu, andai kata kita tidak kuat berdiri, boleh duduk. Andai kata tidak kuat lagi duduk, boleh berbaring. Andai kata kita tersebut berbaring tidak bisa lagi seperti biasa, maka cukup gerak-gerak. Andai kata tidak bisa lagi, cukup gerak matanya. Andai kata gerak matanya sudah payah, maka cukup gerak hatinya. Bila gerak hatinya tersebut tidak bisa lagi, namun sholat tidak boleh absen, tidak boleh libur. Karena hatinya tidak bisa lagi, terpaksa kita bantu orang-orang yang seperti ini, maka kitalah tugas kita menyolatkannya. Jadi tidak boleh pray, tidak boleh libur, tidak boleh absen saudara. Kemudian juga lagi diberikan Allah kemudahan. Kalau kita bepergian, istilah musyafir, boleh jamak takdim di awal duluan. Boleh juga jamak takhir di akhir duluan. Boleh juga jamak qasar di pertengahan, diperpendek jadikan satu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa sih manfaat gunanya sholat itu? Menurut konsep Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, manfaat gunanya sholat itu Bapak Ibu ada 5 macam. Menurut konsep Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Jadi bukan tanggung-tanggung Pak Bu ya. Nanti kita klasifikasi berikutnya 7 tingkatan sholat orang-orang yang beriman, supaya tahu kita bahwasanya sholat kita ini tingkat yang mana. Dulu pernah saya sampaikan, kita ini tak ada baris di sekolah. Perasaan awal sudah kelas 6, padahal kelas 2 itu pun percobaan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya Bapak Ibu, orang yang sholat aja pun masuk neraka. Orang yang sholat, kalau nggak sholat nggak tahu kita tidak mau masuk kemana. Ya, dan itu ayatnya Al-Quran, orang celaka. Karena ngaji tauhid, ngaji tasawuf itu selalu kita cari di mana kekurangan kita, bukan kita cari di mana kelebihan Allah. Bukan. Ya. Makanya orang-orang syariat selalu ujub, selalu sombong, perasaan itu saudara. Kenapa? Karena melihat selalu kebaikannya, bukan keburukannya yang dia lihat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita kupas terakhir satu persatu. Yang pertama kata Allah, gunanya manfaatnya sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimus sholat, inna sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Ada 2 cara Bapak Ibu di dalam Al-Quran untuk mengingat Allah. Cara yang pertama melalui zikir. Cuman zikir ini ada klasifikasi orang-orang tertentu. Zikir itu kan artinya mengingat. Ada orang-orang awam
berzikir mengingat Allah melalui lisannya. Naik ke atas ada orang berzikir melalui mengingat Allah melalui qalbunya. Ada orang berzikir mengingat Allah melalui keluar masuk napasnya. Ada orang berzikir mengingat Allah melalui ruhnya. Tidak semua orang paham. Ya. Kalau semua paham ya. Itulah sebabnya makanya kata Allah, aqimis shalah inna sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Problemnya banyak orang sholat tak ingat Allah, itu masalahnya. Itu masalahnya saudara. Banyak orang sholat tapi tak ingat Allah. Jadi apa namanya? Ya jalan-jalan lah di waktu sholat. Walaupun beda-beda modelnya kita, ada yang waktu sholat jalan-jalan ke Meras Kaki, ada yang waktu sholat jalan-jalan ke Danau Toba, ada yang waktu sholat jalan-jalan ke Pantai Cermin, ada yang waktu sholat jalan-jalan pulang kampung, ada yang waktu sholat jalan-jalan sama mantan-mantannya sudah ada. Jadi kalau kita masukkan ayatnya Pak, fawailun, maka celaka orang yang sholat. Orang yang sholat seperti ini celaka. Ngeri juga Pak Ustaz. Kalau celaka tak mungkin masuk surga, tak mungkin masuk neraka. Cuma untungnya kalau orang sholat belum ingat Allah masuk neraka tak lama, paling 500.000 tahun. Kenapa bisa seperti ini Pak Ustaz? Nah, ini problem. Itulah sebabnya kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, setiap kolbu manusia ini ada dua tempatnya. Sebelah kanan kolbu kita tempat iman yang dijaga oleh malaikat mulhid namanya. Bila bisikan dari situ yang datang disebutlah hidayah, inayah, petunjuk. Inilah yang disebut dengan hati nurani. Sebelah kiri kolbu manusia tempat nafsu yang dijaga kata Allah setan korin namanya. Bila bisikan dari situ yang datang, inilah melayang-layang, jalan-jalan kemana-mana saudara. Inilah yang dimaksud hati sanubari. Bila seseorang mampu mengendalikan, bukan membuat, mampu mengendalikan hawa nafsunya yang sebelah kiri, tempat setan korin, dia tidak bisa hilang kecuali orang mati. Tetap juga di situ dia, tapi dikendalikan. Mampu dikendalikan, bukan dibuang nafsunya, enggak. Kalau dibuang bahaya. Mampu kita mengendalikan tersebut, setan yang berada di dalam nafsu tersebut namanya setan korin. Seperti orang kerja Pak Bu, kerja dia tapi nonjol, agak berfungsi lagi. Datang situ, datang situ ya udah. Kalau nggak ada opel, mau datang situ, nggak datang situ. Kira-kira begitulah perubahan. Bila seseorang tersebut sudah mampu seperti ini mengendalikan setan koin yang ada dalam nafsunya, inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah dalam hadis itu, qalbul mukminin baitullah. Qalbunya orang mukmin itulah istana atau Ka'bah Allah. Jadi dalam diri kita pun ada Ka'bah itu hakikatnya. Syariatnya Ka'bah itu di Mekah sana. Jadi dalam diri kita pun ada hakikatnya Ka'bah. Qalbul mukminin baitullah. Qalbunya orang mukmin itulah istana Allah atau Ka'bah Allah. Ini yang dapat ditunjuk kalian. Setan korin yang di dalam nafsu dengan setan atau nenek moyang setan iblis
Dia sudah dari dulu ada sinyalnya ke dalam. Seperti ada, Pleksi ada, Twitternya ada, Facebooknya ada, WA-nya ada. Nah, ini yang membuat kadang-kadang sebelum sholat kita Bapak Ibu, tidak ada apa-apa. Tapi waktu sholat, walah, melayang-layang tak apa-apa. Melayang-layang. Baru dikasih tahu Ustaz pulang ceramah supaya jangan diganggu setan. Kalau mau sholat itu baca ayat kursi, padahal salah. Dibaca ayat kursi, memang setan itu tidak. Habis kita baca, datang lagi dia saudara. Datang lagi. Kita salah mengartikan ayat itu selama ini. Fasta'idz billah, kata Allah, berlindunglah kau pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kita tidak memahami ayat ini, cuma dibaca-baca. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Setan pun hafal. Mana duluan dia hafal ya? Tak ada ubahnya. Saya berlindung dengan Bapak Presiden, saya berlindung dengan Bapak Presiden. Siapa yang takut? Orang cuma ngomong-ngomong aja. Tapi coba berjalan, coba pergi, coba sholat, gandeng Presiden ke mana-mana. Inilah arti berlindung yang sebenarnya, saudara. Bukan cuma ngomong-ngomongkan. Maka itu orang berzikir itu pun tidak punya power, tidak punya kekuatan. Kalau saudara mandi, margujo bibiri, margujo, tapi tak ada punya kekuatan, punya power tak ada. Orang cuma dia ngomong-ngomongkan. Baca Allah, baca la ilaha illallah, tapi tak ingat Allah. Ya sama aja. Ada orang tak baca Allah, tak baca la ilaha illallah, tapi ingat Allah. Kan beda. Ini bukan marah-marah, Pak. Bukan agak keras sedikit suaranya, karena belum minum juga itu. Besok 13, 14, 15 bulan Rajab sangat bagus sekali. Puasa putih saudara hati. Kita yang tua-tua ini Pak, jangan sampai tidak diambil puasa Rajab itu. Yang paling bagus kata Nabi hari yang pertama. Kalau tak bisa satu hari, 3 hari pun tak masalah saudara. Malu bawa menderitanya Tuhan di akhirat. Siapa namamu? Muhammad Rajab Sya'ban wa Ramadan. Pernah puasa Rajab? Tidak. Puasa Sya'ban tidak juga. La ilaha illallah. Malu apa saudara? Di samping puasa itu mendekatkan diri pada Allah, puasa itu juga kata Nabi menyehatkan tubuh kita yang zahir batin. Nanti puasa Sya'ban itu sudah ada jamaah saya di masjid sana, sudah dijanjikan dari sekarang. Itu puasa nanti 13, 14, nisfu Sya'ban pertengahan itu puasa putih. 3 hari berturut-turut. Sahur dan bukanya cukup nasi putih top dengan air putih. Ya. Selama 3 hari setiap tahun kita. Pada tahun yang lalu belum ada yang lulus saudara. Belum ada yang lulus. Ya. Kalau jamaah kita yang di Pronas, ada dokter Dewi namanya, dia lulus. Setiap puasa tahan saudara. Sahurnya nasi putih dan cuma air putih top. Nanti bukanya pun selama 3 hari nasi putih top dengan air putih. Sedang Pak puasanya, apalagi nasinya dingin, payah masuknya karena tak disorong dengan air. Kalau puasa banyak macam-macam makanan kan biasa itu anak-anak itu. Ya. Ada yang puasa balas dendam, minumannya sampai 7 macam. Lempong, lengking, lengkung, makanan lengking, lengkung. Awak mau dekat dengan Allah, mau dapat mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati isi, tapi tak mau caranya, tak mungkin.
Karena enak hidup ini, orang nggak tahu kita tahu, orang nggak dengar kita dengar, orang nggak nampak kita nampak. Kan enak hidup ini. Ini yang dimaksud waktu yang lalu. Sebelum kita mati kata Allah harus betul iman dan Islam. Bila perlu survei dulu sebelum mati. Kenapa? Sudah bagus belum tempat tuh? Kalau nggak bagus dosa. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah inilah problemnya saudara hati. Kata Allah, aqimis shalah inna sholata bidzikri. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatmu. Kalau cerita ceramah untuk anak-anak muda, anak-anak itu boleh begini kajiannya karena beda-beda kelasnya. Kalau kita memang harus seperti itu, tengoklah semua ini kan rata-rata dan minum pucat-pucat semua ini. Dan minum semua kita, udah pucat-pucat sudah ada. Lama kali duduk pun tak tahan. Berapa banyak manusia zaman sekarang? Kalau istilah orang Melayu, kalau ubat sudah bertabur, kulit-kulit sudah mulai kendur, pandangan pun sudah mulai kabur, biasanya tak lama itu bakal masuk liang kubur. Kita lihat. Karena di alam permukaan bumi ini Bapak Ibu ada dua yang tak ada obatnya. Selain itu kata Nabi ada obatnya. Yang dua ini tak ada obatnya. Yang pertama tua. Bagaimana caranya dibuat kalau sudah tua? Tak bisa mudah lagi. Ya, tak bisa mudah lagi. Mau diolesi pakai apa pun tak bisa mudah. Karena memang sudah waktunya. Mau dibuat macam mana caranya tidak bisa mudah. Mau ditempel sekarang dengan macam sudah tidak bisa. Yang kedua tersebut adalah ajal. Ajal itu kalau sudah sampai bagaimana caranya tak bisa lagi. Itulah sebabnya dalam keyakinan akidah tauhid aswaja kita harus berkeyakinan Bapak Ibu mati itu bukan karena sakit, bukan karena ajalnya. Kadang salah kita keyakinan berpedoman kepada sebabnya. Banyak orang sakit tak mati-mati. Mati itu bukan karena tabrakan. Banyak orang tabrakan tak mati-mati. Tapi mati itu karena sudah sampai ajal. Nah ini Bapak Ibu problemnya. Kenapa ya Pak Ustaz? Kau udah sholat awak sampai umur 50 tahun lebih, kau tak ingat Allah. Karena tak kenal Allah, itu masalahnya. Karena tak kenal Allah, kita cuma sebut nama. Ya. Ustaz Mufti Lubis, Ustaz Mufti Lubis, Ustaz Mufti Lubis misalnya. Tapi tak pernah nampak orangnya. Ya sebatas ngomong-ngomong namanya lah. Makanya tadi di awal zikir itu ada 4 klasifikasi tingkatannya. Ada orang berzikir mengingat Allah melalui lisannya. Ada orang berzikir mengingat Allah melalui qalbunya. Ada orang berzikir mengingat Allah melalui keluar masuk napasnya. Ada orang berzikir mengingat Allah melalui ruhnya. Jadi beda kelasnya. Beda kelasnya. Nah ini yang pertama. Kenapa kalian Allah Pak Ustaz? Kata Nabi, karena belum kenal Allah. Maka disebutkan oleh baginda Rasulullah, awal din ma'rifatullah. Awal agama itu kenali Allah Tuhan. Supaya apa? Pertama, supaya kita tidak mensyarikatkan Allah zahir dan batin. Yang kedua, supaya dapat khusyuk salatku walaupun tidak ada 100%. Supaya tahu siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dan apa yang kita persembahkan waktu salat kita. Jadi kalau diajari kita ingat Allah, salat itu ingat bacaannya, ini berbahaya. Kalau sudah kajian tasawuf berbahaya. Yang menyembah bacaan apakah kacau?
Ingat Ka'bah, nyembah batu. Ka'bah itu kan batu, semen. Ini sangat berbahaya. Bukan bacaan yang disembah, bukan Ka'bah yang disembah, tapi Allah. Nah ini yang pertama Bapak Ibu saudara hadirin. Manfaat gunanya salat yang pertama untuk mengingat Allah. Nanti ada namanya salat tingkatan orang syariat. Naik lagi ke atas salat tingkatan orang tarikat. Naik lagi ke atas salat tingkatan orang hakikat. Naik lagi paling tinggi salat tingkatan orang ma'rifat. Nah ini hadis Nabi itu, ya Muhammad, anna rabbaka yusalli. Berhentilah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu lagi salat. Astagfirullah. Subhanallah. Ya. Ini kita yang menyembah yang tidak tahu apalagi yang disembah. Akibat tidak tahu siapa yang menyembah, hanya raung-raung di WA setan iblis itu ke dalam dia. Bayangkan, dan Toba begitu luasnya lebarnya, nggak pernah nyangka bisa tawawas beras tadi sak kuda-kudanya nampak ke dalam dia sudah. Pantai Cermin sak kembang-kembangnya nampak di dalam sudah. Sementara malaikat kiri dan kanan saling mencatat, saling tanya menanya, apa kau catat kalau dia sholat? Saya tidak catat lagi, karena pasti seperti kemarin juga sholatnya. Ya. Jadi tidak kau catat lagi, bukan? Ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi? Ku fotokopi aja yang lama untuk 1 bulan, sudah. Kira-kira perumpamaan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini merupakan manfaat guna yang pertama. Manfaat guna yang kedua saudara hadirin salat kata Allah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan yang buruk dan yang keji-keji yang kemungkaran. Problemnya banyak orang sholat tidak berubah kelakuannya. Ada apa? Berarti sholatnya belum betul sebagaimana yang diharapkan Nabi. Makanya kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Lihat semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pelajari dengan sungguh-sungguh saudara hati. Kenapa sih sholat itu? Karena sholat itu Pak Bu, sesungguhnya ilmu yang paling tinggi di alam permukaan bumi ini diambil oleh baginda Rasulullah cuma sholat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu kalau orang mampu memahami dengan benar, berarti memang betul. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memang jarang diceritakan oleh ustaz-ustaz seperti ini. Saya pun kalau nggak waktunya kan saya menceritakannya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itulah namanya perjalanan yang zahir, ilmu syariat namanya ilmu fikih. Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itulah namanya perjalanan yang gaib, ilmu hakikat namanya saudara. Siapa yang nawani dia? Yang nawaninya, yang menuntunnya, yang membimbingnya kan malaikat Jibril. Inilah namanya mursyid, ustaz pembimbing. Maka sampai kapanpun kalau ustaznya nggak ngerti Israel, biar bagaimana pun tak akan bisa bimbingnya. Sampai jeber itu tak akan bisa saudara. Paling yang mengajarkannya kalau sholat ingat bacaan, ingat artinya itu aja lah. Tapi saya sampai Israel berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, itulah namanya tarikatnya, berjalan menuju Allah. Dibimbing, dipandu oleh yang namanya malaikat Jibril. Kalau istilah kita mursyid namanya. Dari Sidratul Muntaha naik lagi ke alam malakut, alam Jabal
istilah bahasa kita, singgasana kebesaran kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tak bisa lagi ikut. Ya Muhammad, gue tak bisa lagi ikut. Karena tak bisa terbakar. Mursyid pun hanya memberikan pelajaran sampai tiap tadi muhasabah, muraqabah, mujahadah, mukasyafah sampai situ. Kenapa? Hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi yang dapat sebenarnya. Makanya bila Allah memberikan hidayah petunjuknya, dapatlah seseorang tersebut namanya mati tabi'i. Naik lagi karena ikhlas dan ridhonya serta sabarnya, naik lagi mati maknawi. Naik lagi nanti mati syuri. Naik lagi nanti mati hisi yang paling tinggi saudara. Tahulah dia membedakan siapa Muhammad Yazid Mukti Lubis, siapa Muhammad, siapa Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad. Tahu dia saudara. Walaupun serupa tapi tak sama. Walaupun serupa tapi tak sama. Nah, problemnya sekarang, kenapa wa sholat kok gak bisa merubah kelakuannya? Maaf kata, kita bukan saling menyindir, cuma sekedar nyenggol. Itu yang korupsi itu tukang sholat semuanya itu. Tukang sholat semuanya itu. Kalau orang kere korupsi masih masuk di akal, masih kurang biasa, walaupun tak boleh. Orang kaya kayak kurang apa lagi? Korupsi juga lagi berarti. Sholatnya lagi. Nah, tahun 91. Makanya awas hati-hati pengurus masjid. Bukan kita menuduh, tapi saling mengingatkan kata Allah. Karena pengurus masjid banyak penguras masjid. Loh iya. Kalau saya ingatkan. Banyak penguras masjid, nggak jelas dia dari mana ke mana, sama dengan ibu-ibu mirip-mirip, nggak mau tukar-tukar dia. Kenapa? Kalau udah enak di situ, itu dia. Kita ini kan di situ ada banyak urusan, mau dibetulkan dengan benar dia nggak mau. Kalau udah enak tempat tuh, ini bisa diginikan, ini bisa diginikan, ini bisa. Namun 9 sholat juga aja. Nah kita berapa banyak ustaznya sampai kematian saking banyaknya ustaznya segera habis. Apa nggak ngeri mati itu nanti? Ngeri mati itu bukan main-main. Jangan kita bangga mentang-mentang orang mendidik, anak banyak, para anak 10 itu, marmur 10 anak, 33. Kalau soleh semua, soleh alhamdulillah. Ini kadang-kadang banyak anak awal. Sebagian dari hantu, sebagian dari kuntilanak. Wah, hancur minat. Kan walaupun anak kandung kan nggak sampai doanya, kecuali anaknya soleh. Kalau soleh, mau anak kandung, anak pungut, anak tiri, anak asuh, anak menantu, anak murid, sampai semua. Tapi kalau nggak soleh, nggak sampai. Orang si soleh belum tentu soleh. Si sabar aja belum tentu sabar. Mereka cari kerjaan. Si selamat pun belum tentu selamat. Nah ini dia saudara. Kenapa kau tak bisa mencegah? Ada yang tersebut kemana-mana bawa PT, namanya PT Tipsani. Sholat juga PT Tipsani, tipu sana, tipu sini. Ya, bikin proposal, anggaran segala macam, mau sudah Tipsani. Ya. Apalah gunanya sholat kalau seperti itu sudah habis. Sementara umur kita sudah mulai habis. Jangankan rambut kepala berubah, bulu hidung pun sudah berubah saudara. Belum ketika kita makan, kau usah dicukuri, kau usah dicampur, dirontak sendiri saudara. Udah tua pak. Berjalan aja udah mulai baik. Saya alhamdulillah saya rasa karena kemarin dapat alhamdulillah rezeki besar,
banjir sungai Kampung Lanang, alhamdulillah saudara. Masuk ke rumah, alhamdulillah, capeknya minta ampun. Coba Tuhan, awal nggak banjir, orang semua banjir, kan kurang sopan juga, kan kurang enak juga perasaannya. Nah ini Bapak Ibu saudara. Jadi aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat itu karena sesungguhnya kata Allah sholat itu bisa mencegah perbuatan yang tak baik dan yang buruk-buruk. Berarti sholat itu dunia akhirat ada manfaatnya, ada. Orang ilmu yang paling tinggi bukan tahu-tahu. Perjalanan kita ini Bapak Ibu sampai 10 alam dalam kajian tauhid tasawuf. Dari alam laut, alam jabal, alam malakut, alam ruh, alam mizan, alam ijsan, alam insan, alam barzah, alam mahsyar, nanti alam stasiun surga neraka. Bukan main-main perjalanan ini. Di dunia ini kan cuma singgah sebentar aja. Transit. Kalau pandai menjaganya sesuai dengan takdirnya, alhamdulillah lewat umur Nabi. Kalau tak pandai menjaganya sesuai dengan takdirnya, memanglah belum sampai umur Nabi, dah mati kawan. Makanya ustaz-ustaz rata-rata, bukan saya mendahului Allah atau mendoakan, enggak. Rata-rata ustaz-ustaz zaman sekarang jarang di atas 60 umurnya. Kenapa ustaz? Alasan yang pertama, makan tidak dikontrol saudara hadir, karena banyak gratis. Ya ustaz-ustaz banyak gratis makan. Marhaban gratis, kenduri gratis, segala macam gratis. Memang kadang-kadang munculnya. Baru 5 bulan dari ustaz, udah buncit saudara hadir. Memang bulan 40 masih tenak-tenak. Nanti sudah mulai masuk bulan 50, datanglah segala macam. Asam urat, asam lambung, asam sulfit, kadang-kadang asam muka lagi saudara. Tanggal 30 asam muka. Tak ada job saudara. Kurang olahraga, kurang zikir malam, luar dalam propos dia saudara. Luar dalam propos. Apalagi sudah nempel penyakit gula aren, gula tebu, selesai persoalan saudara. Yang mampu menjaga, alhamdulillah. Umur berapa tuh? 70. Masih enjoy hidup ini saudara. 70 masih enjoy. Ya. Berapa umur? 80 subhanallah. Kamu kan nikmat. Ya. Walaupun tak ada umur 100 tahun, tidak apa-apa. Saya yang minta sama Allah, enggak suka kalau 100 tahun. Sering saya berdoa, ya Allah, ya Rahman Rahim, Kau yang Maha Kuasa, ya Allah. Janganlah jadikan umurku sampai 100 tahun, ya Allah. Cukup 99 sudah, ya Allah. Itunya. Berdoa pun tak banyak-banyak kali, tak banyak kali minta segala macam, doa selamat, doa segala macam. Kalau saya cuma 3 macam aja doa. Ya Allah, jadikan saya orang yang panjang umur dalam takwa, sehat-sehat, selamat, punya banyak duit yang banyak dah. Karena aku tengok orang walaupun sehat badannya, kalau tak sehat juga aku tengok payah juga. Kalau masih turun dompetnya butuh kemana-mana saudara, butuh. Nah ini Bapak Ibu hadirin, kenapa kok tidak bisa berubah kelakuan kita? Karena sholat itu belum betul, bacaannya aja terburu-buru. Apalagi sholat tahajud kita pagi, kalau bisa bacaannya pelan-pelan. Orang sendiri kan tak ada tersebut yang jarang nggak ada bacaan. Nanti ada kajian yang saya sampaikan, dimakomkan dia, orang talikan udah tinggi yang kedua dimakomkan. Ya, supaya duduk lagi dia bersyukur. Kalau kita baca Fatihah, Bismillah di mana taroka, Alhamdulillah di mana, Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang tahu sholat? Usul. Karena belum tahu ilmunya. Kalau mana mungkin kata Allah, pada al mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang mukmin, mereka yang khusyuk dalam
lil musallin alladzina hum an sholatin sahun. Kan begitu kata Allah. Maka celaka orang yang sholat. Orang yang sholat yang seperti apa? Yang lalai dalam sholatnya, bukan lalai dalam waktu sholatnya. Itu orang bikin syariat. Sholat dia tepat waktu, tapi tak sholat lalai hatinya tak kemana-mana berjalan-jalan. Apalagi kita sholat ingat mantan kita, na'udzubillah min dzalik. Berarti menyembah kawan-kawan. Iya bisa nari. La ilaha illallah. Merau-rau kawan saudara. Jadi bisa untuk mencegah fahsya dan munkar. Maka secara filosofi sholat itu kan jaga mata, jaga tangan, jaga segala macam. Enggak boleh garuk-garuk yang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu kalau pergi umroh haji ke Mekah Madinah, jangan tiru orang sana. Ada seluruh penjuru dunia. Ada yang kayak monyet sholatnya nggak boleh berdiri ke tangannya. Allah Akbar, gatal sini, tahap apa saja. Ya. Sholat itu kan menghadap Allah, bukan main-main loh. Tengok kita kalau menghadap majikan kita aja, menghadap majikan aja, tuturkan dakwah sopan, bahasa isyarat mereka, kan begitu yang sebenarnya. Coba kita menghadap bos kita, apa pemerintahan menurut, dapatkan aku mau. Bahasa sopan, wajah awak tunduk agak tunduk sedikit. Maka sholat kita tunduk, bukan matanya aja, tapi hatinya, supaya bisa bagus. Nanti filosofi sholat kita tersebut bisa membawa perubahan buat akhlak kita, saudara. Kenapa berjalan seperti ini, satu kiri satu kanan? Ada semua maknanya. Itu tujuannya. Jadi dipraktekkan di dalam sholat itu, nanti dipraktekkanlah kita di luar sholat. Siapa yang tak baik? Ini asik makan, dia ada kerjanya. Coba mana kira-kira ini supaya bisa? Ini dia penyakit juga. Datang penyakit SMS itu, senang melihat orang susah melihat orang senang. Kamu bayar kalau seperti ini. Punya orang, ini dia. Gitu ada pamer. Orang bukan pamer, ya memang ada apa salahnya? Enggak ada, nanti dia emang terus ke situ. La ilaha illallah min dzalik. Ibu biasa kan ibu-ibu kalau sholat itu yang rapi, yang cantik pakaian kalau bisa. Karena Allah itu suka dengan kewajiban, suka keindahan. Yang dilarang itu cuma pamernya. Orang kan nggak tahu hati kita saudara hati. Bukan hanya kaki-kaki, kan disuruh. Makanya banyak baju itu dibeli supaya digiling-giling. Karena dia sering tanya-tanya itu. Baju yang satu sama yang lain, hakikatnya ada apa? Kau kemana aja dipakai? Oh, kalau kita jarang-jarang dong. Undangan, shopping, kan? Sholat di masjid ini. Jadi kalau kau, payahnya, kalau tadi cuci piring yang lama itu lah, sekali-sekali gosip, tidak. Dimanfaatkan supaya cuma waktu kita terbatas, terpaksa lah. Bulan 2 bulan lagi kan? Kita berubah jadwal kita. Nah, mudah-mudahan terakhir baru 2 kita sampaikan. Ada 5 manfaat khusus. Nah, mudah-mudahan saudara ini apa yang kita uraikan mampu membawa pencerahan. Buah durian kita rasanya dalam selasi indah warnanya. Cukup sekian dulu ceramahnya. Terima kasih sudah mau mendengar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bila ada bapak ibu yang berjamaah yang mau bertanya terkait dengan materi kepada hari ini atau hal yang lain, kami persilakan. Ada dari bapak-bapak ada Pak? Ibu, dari ibu ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aini. Begini
dan anak-anak yang perempuan sapnya di depan dan ibu-ibu di belakang. Tapi sap anak-anak ini banyak yang kosong karena sikit. Apakah boleh ibu-ibunya sama barisannya dengan anak-anak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas pertanyaannya. Sholat berjamaah itu Bapak Ibu, kalau kita umpamakan seperti naik bus, ya, naik bus, busnya itulah sholatnya, imam itulah supirnya, jamaah itulah penumpangnya. Kalau sholat berjamaah, yang terbaik itu kalau ibu-ibu paling belakang, yang terbaik. Karena ibu-ibu itu atau perempuan yang kadang-kadang ada sunnah paling belakang, maksudnya supaya andai kata agak terbuka auratnya tidak cepat kelihatan gitu. Jadi kalau soal anak-anak tadi, memang kalau anak-anak belum banyak itu tidak boleh, artinya bukan haram, tidak, cuma memutuskan dia. Maka yang terbaik itu orang tua tersebut di depan, ibu-ibu di belakang. Di antara orang tua dengan ibu-ibu itulah anak-anak. Boleh-boleh saja saudara. Ya. Yang sering terjadi ini Pak Muslim sholat hari raya, karena setahun sekali dia tidak pernah sholat. Di bawahnya anaknya segeromah, baru ditaruhnya pulang di depan. Nah, itulah nanti kalau kita kasih ragu apalagi sholat. Bukan tak boleh anak-anak itu boleh, bagus, cuma cari dari pinggir awal, begitu yang terbaik sebenarnya. Makanya berjamaah itu imam kata Nabi baru di belakangnya. Kalau ada lagi jamaahnya makmumnya sebelah kanan, ada lagi sebelah kiri, ada lagi sebelah kanan. Tapi kita kadang-kadang karena sudah tepat pas, misalnya imam sana belum diisi, boleh saya cuma makmum, hukumnya nggak urus dia. Kalau ramai sampai banyak tak apa-apa. Dia ada 4 orang seperti itu saja kan. Baru imamnya pun salah pula. Siapa gantinya? Makanya belakang imam itu harus orang-orang yang betul-betul. Maka imam pun tidak boleh baca ayatnya lewat panjang. Maksudnya bukan tak boleh panjang, tapi jamaahnya. Sebenarnya yang paling bagus itu kalau sholat, kalau pagi-pagi itu Ar-Rahman itu 1 ayat yang paling bagus aturannya. Cuman problem 1 ayat aja merepet-repet. Ya, kalau orang-orang tertentu sudah diatur semua memang begitu. Sujud sajadah itu ada dalam tamzil ayat yang pertama rakaat kedua itu hal ala insani pindah itu yang sebenarnya. Nah, cuman kadang-kadang ada yang nggak hafal dibagi 2 ayatnya itu boleh saja. Ada juga tersebut pakai ikro ayat yang kedua boleh. Jadi artinya sesuaikan dengan dengan jamaah. Makanya cara tersebut masa yang tertentu yang paling abdul imamnya itu orang yang paling alim di kampung tuh. Syarat pertama sama yang 45 mazhab. Kalau sama-sama alimnya sama, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Kalau sama-sama bagus juga bacaan Qur'annya, orang yang paling bagus akhlaknya. Maksudnya dia sudah biasa imam, kan masih mau celana pendek, itu belum pantas imam kan. Mereka pahet, pinggir jalan rumahnya pakai anduk. Sore-sore baru datang angin, pakai anduk kok. Kalau anak-anak lewat, terbang pula anduknya anak itu mau apa itu? Ini belum cocok imamkan orang seperti ini. Kalau sama-sama bagus akhlaknya, orang yang paling zuhud, maksudnya yang paling tawadu saat yang keempat. Kalau sama-sama juga orang sama-sama tawadu, yang kelima yang terakhir, yang paling tua umurnya. Nah, jadi begitu sholat itu boleh saja. Cuma lebih abdul jangan di antara saat. Makanya Bapak Ibu saya sarankan jangan tersinggung. Siapa tahu kita udah pakai kursi sholat. Kadang-kadang ada begitu juga merajut dia asik mau di tengah aja kerjanya. Bukannya salah, tapi kan kurang bagus kelihatan syakmah.
Mau dipikir udah pakai fungsi kenapa? Karena sudah memang sudah darurat, karena sama lagi. Tapi kadang-kadang nggak mau, ada sih kalau di tengah juga kawan. Ya. Kita itu juga harus tahu diuntung, tahu diri maksud saya. Bacaan Quran awak bagus, cuma lagunya tak bagus, jangan jadi imam. Jangan jadi imam kalau masih ada yang lain. Siapa tahu awal mandiri dari Setiawan sana dibawa lagunya di kampung, lagu Namona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti jamaahnya ada yang jalan tuh kontak dia. Salah dijawabnya. Oh iya rupanya. Malaikat punya kan. Udah dokternya. Laku teh dan bodoh. Nah begitu dia ya. Ada lagi satu lagi. Tidak berdoa. Pak Ustadz, Ya, silakan. mau nanya Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz, bagaimana cara mengantisipasi biar sholat tidak lalai? Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya, Nanti Bapak Ibu, kalau kita setiap sholat, itulah sebabnya dalam kajian fikih tauhid tasawuf ada namanya tersebut qasad, taklid, takhir, ta'awud namanya. Kalau ilmu fikih cuma 3, menyengaja. Tahu kita siapa yang sholat apa yang dibuat, kapan waktunya, berapa jumlah rakaatnya. Itulah yang disatukan niatku. Tapi kita kadang-kadang niat aja sama dengan usullinya, masih situ dia pemahamannya. Misalnya usulli pada subuh rakaat ini ada makmuman lillahi ta'ala. Itulah usullinya bahasa Arabnya. Kita selalu juga nantinya seperti itu juga, cuma bahasa Indonesia. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat menunggu imam fardu ataskan Allah Ta'ala. Ini sebenarnya salah kaprah. Yang sebenarnya untuk itu tingkatan anak-anak yang sebenarnya seperti itu. Usolina tetap karena sunat hukumnya, cuma nanti niatnya beda. Maksudnya kita sholat itu Pak, nanti lapasnya tahu kita siapa yang sholat apa yang dibuat, kapan waktunya, berapa jumlah. Itu yang namanya niat yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, caranya sebelum kita sholat, kita ciptakan diri kita seolah-olah dia, walaupun dia bukan kita, supaya jangan diganggu setan. Jadi andai kata setan mengganggu di WA ke dalam, cepat ditepis. Ini kerjaan setan. Ya, maka kita tepiskan dalam hati, setan ini asal ganggu aja, tapi jangan sampai keluar. Kalau sempat keluar juga sudah berjamaah, yuk setan ini dengan sebenarnya. Apa kau bilang setan? Kau yang setan. Beriak kita ya. Nanti ada caranya. Jadi sebelum kita sholat itu mohon petunjuk pada Allah. Ilahi anta ma'rifatullah wa ridha ma'lubi. Kalau orang tarikat thariqah sebelum zikir ilahi anta ma'asudi. Ya Allah, kepadamu aku makrifat keriduan yang aku cari. Nanti begitu tingkatannya. Ya. Tingkatannya tersebut nanti ada kelas 4. Makanya nanti saya bilang ya waktu ini 7 tingkatan orang sholat Tuhan. Supaya tahu kita pikir sholat kita udah belum. Ya. Sholat masuk. Makanya banyak orang sholat rajin, alhamdulillah. Saya satu-satunya ustaz, bukan maksudnya merasa bangga atau sombong, enggak. Jangan gajah tidak dapat usul sholat, rajin sholat iya. Maka disuruh amirnya itu ketuanya. Kalau keluar 3 hari, keluar seminggu, 40 bahkan 4 bulan. Kalau keluar anda nanti pulang ke rumah masing-masing, cari ibunya lagi kembali. Disuruh. Cuman kadang-kadang orang tabligh kalau sudah tersebut keluar dia, nanti pulang ke kampung masing-masing, kadang-kadang banyak sombong. Kenapa? Kalau nggak ustaznya dari dia nggak mau. Timbul penyakit keakuannya itu timbul. Kalau nggak dari golongan dia ustaznya nggak mau gitu belajar. Ya anggap sudah itu. Banyak orang rajin dan belum tentu tersebut khusyuk. Yang disuruh Allah itu rajin tepat waktu dan juga khusyuk itu. Malah yang murah. Nah ini kita kadang-kadang ya.
Jadi seperti itu dia. Andai kata nanti tersebut imam baca ayat, baca Fatihah. Kalau baca Fatihah imam pada dolin itu tidak boleh imam itu segera baca ayat, makruh hukumnya. Makruh juga ada di situ. Jadi berikan tersebut jeda, maksudnya antara. Jadi kalau bahasa tasawuf ulama menyampaikan, kita baca imam itu baca di dalam hatinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah 3 kali. Itulah waktunya baca Fatihah makmum di belakang. Ya. Karena kalau kita baca ayat tersebut itu wajib mendengarkannya. Tapi ini kadang-kadang imam banyak nggak ngerti, ditancap ya kadang-kadang. Harus kita berikan beda. Jadi pada saat tersebut imam membaca ayat Bapak Ibu supaya jangan jalan-jalan. Ini kan sering jalan-jalan itu meraup ya. Ada yang pulang kampung belum sampai 1 rakaat udah 2 kali pulang kampung. Nah, ini dari dalam pasal di qalbu. Tapi dalam hati ya Allah 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 supaya jangan jalan-jalan. Karena Bapak Ibu belum ingat siapa yang sholat. Kalau ingat siapa yang sholat udah otomatis nggak payah. Otomatis dia ingat. Nanti ada lagi tingkatannya, dimakomkan namanya, kajian tarikat sebenarnya. Hakikat beda lagi, makrifat beda lagi. Makrifat yang paling tinggi sholat orang makrifat, dia tidak merasa dirinya yang sholat. Kalau kajian tasawuf, siapa saja yang merasa masih dirinya yang sholat masih syirik sebenarnya. Ya, kalau kajian tasawuf, berarti yang merasa ada kekuatan dia. Tak ada apa-apa kita. Kita bisa melihat bukan karena bisa melihat, karena diperlihatkan oleh Allah. Nanti kita kaji dari diri itu yang sesungguhnya yang mana? Yang mana yang sholat yang sholat? Nah ini dia saudara. Maka disebut as-sholatu min arwadil mu'min. Sholat itu kalau istilah bahasa kita komunikasi berhadap-hadapan dengan Allah. Tapi kita kadang-kadang berhadap-hadapan dengan bukit lawang, monyet-monyet yang bergantung saudara. Dicorek mereka, Kenapa bisa begitu? Terlalu lama selama ini lagi pikir, terlalu lama lagi pahalat. Jadi terlena, ketutup hatiku. Ya, ketutup hatiku saudara hatinya. Karena waktu kita terbatas kita, insyaallah sudah kita tutup doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa aqibatul muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqarrabna ya Allah min ba'dika taqarrab ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا لمشايخنا ولمعلمنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ولساننا نورا وبصائرنا نورا وخصوصا على جماعة يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وحاجاتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احكم علينا بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita dengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ustadz terkait dengan tema manfaat mengenai sholat pada pagi hari ini. Kita tadi telah memulai dengan sholat sunnah berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Dengan demikian selesailah seluruh kajian kita pada hari ini.
kami sampaikan terima kasih, dan kepada Bapak Ustadz terima kasih atas pencerahan ilmunya pada kami. Jazakallahu khairan. Dengan demikian saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita pada hari ini kita tutup, semoga dirahmati Allah